Banyak yang bilang kalau prodi manajemen ini menjadi incaran camaba, benar nggak sih? Ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi di prodi manajemen sendiri itu adalah salah satu prodi yang paling favorit di kampus kita di Universitas Kadiri. Jadi pilihannya selain mungkin di hukum tapi juga di manajemen, khususnya di prodi manajemen itu salah satu yang pilihan favorit bagi calon-calon maba lulusan SMA. Kenapa jadi favorit? Jadi Kira-kira? kalau dibilang favorit, kenapa alasannya kok harus manajemen, harus ke manajemen daftar. Jadi di kita itu selain perkuliahan di kelas, itu juga ada perkuliahan yang dilakukan di luar kelas. Jadi dosen-dosen kita push atau kita dorong untuk suasana akademik itu tidak hanya di dalam kelas, tapi juga di luar kelas. Mungkin itu bisa jadi seminar, bisa jadi kunjungan industri, bisa jadi seperti itu. Oke, jadi artinya mahasiswa di prodi manajemen ini mendapatkan experience yang beragam. Bukan cuma belajar di kelas, tapi juga banyak kegiatan di luar kelas. Bahkan mereka juga belajar langsung di lapangan, gitu ya. Hai Sobat Udik, apa kabar hari ini? Senang sekali saya Mary Datowi bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam Unik TV yang senantiasa memberikan informasi dan inspirasi. Siang hari ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Pak Wahyu Dede Gustiawan, SE MBA, sudah ada di samping saya. Hai Pak Dede, selamat siang. Beliau ini saya yakin punya banyak mahasiswa yang fans banget ya sama Pak Dede ya. Ya, bisa dibilang seperti itu, tapi bisa bilang banyak yang nggak suka sebenarnya. Karena Pak Dede galak bilangnya gitu. Kalaupun galak, tapi karena dosennya cakep, pasti hilang nggak kerasa juga. Beliau adalah Kaprodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kadiri. Pak Dede, banyak yang bilang kalau prodi manajemen ini menjadi incaran camaba, benar nggak sih? Ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi di prodi manajemen sendiri itu adalah salah satu prodi yang paling favorit di kampus kita di Universitas Kadiri. Jadi pilihannya selain mungkin di hukum tapi juga di manajemen, khususnya di prodi manajemen itu salah satu yang pilihan favorit bagi calon-calon maba lulusan SMA. Kenapa jadi favorit? Jadi kalau dibilang favorit, kenapa alasannya kok harus manajemen, harus ke manajemen daftar. Jadi di kita itu selain perkuliahan di kelas, itu juga ada perkuliahan yang dilakukan di luar kelas. Jadi dosen-dosen kita push atau kita dorong untuk suasana akademik itu tidak hanya di dalam kelas, tapi juga di luar kelas. Mungkin itu bisa jadi seminar, bisa jadi kunjungan industri, bisa jadi seperti itu. Oke, jadi artinya mahasiswa di prodi manajemen ini mendapatkan experience yang beragam. Bukan cuma belajar di kelas, tapi juga banyak kegiatan di luar kelas. Bahkan mereka juga belajar langsung di lapangan, gitu ya. Namun sebelum itu, sebenarnya yang menjadi prospek dari prodi manajemen sendiri itu apa sih? Kebanyakan memang berpikir, wah nanti kalau manajemen lulusannya akan jadi business manager nih. Wah keren banget nih. Apakah seperti itu? Iya benar, bisa dibilang seperti itu. Jadi selain kita outputnya atau outcome-nya mahasiswa yang mendaftar di kita akan menjadi manajer misalkan seperti itu di perusahaan-perusahaan benefit. Dan selain itu kita juga mencetak bagaimana mahasiswa kita itu siap untuk berwirausaha. Oke. Gimana siap berwirausaha. Siap berwirausaha. Jadi selain kita fokus ke perusahaan, tapi kita juga fokus atau mencetak mahasiswa-mahasiswa kita untuk berwirausaha karena kita tahu kalau di dunia kerja mungkin saingannya sudah banyak, tapi bagaimana dia ketika pulang, ketika kembali ke kampung halaman itu bisa membuat lapangan kerja sendiri. Mungkin itu yang jarang kita temui sekarang. Maunya kerjanya di perusahaan, BUMN, tapi jarang ada yang mau misalkan membuka lapangan kerja di desanya, itu sangat jarang. Oke, menciptakan lapangan pekerjaan, menjadi bos besar di perusahaannya sendiri. Ini satu hal yang istimewa dan selalu ditanamkan pada mindset mahasiswa di prodi manajemen. Betul begitu Pak Dede? Betul begitu. Jadi kita dukung dengan apa? Ketika kita mau mencetak wirausaha muda, kita punya program yang namanya MBKM. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di situ ada magang, ada wirausaha mandiri. Jadi di mahasiswa kita ikutkan di sana inkubasi selama 4 bulan sebagai pengganti perkuliahan dalam kelas. Jadi selama 4 bulan mereka benar-benar fokus untuk
bagaimana menciptakan ide-ide bisnis, menciptakan bisnis-bisnis baru. Selain itu, di Prodi Manajemen juga kita dukung dengan adanya lomba-lomba nasional, seperti misalkan yang sekarang kita sedang lakukan, itu mengirimkan mahasiswa untuk PKM. Lalu ada P2MW, itu semuanya berbasis wirausaha atau mencetak sebuah ide bisnis seperti itu. Wah, luar biasa. Jadi mereka juga aktif diikutkan berbagai kompetisi ya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman dari Sobat Unik mau lihat di sosial media kita nih, banyak banget mahasiswa dari Prodi Manajemen yang punya banyak prestasi loh. Ya nggak sih? Alhamdulillah. Jadi mungkin selain di kelas, karena mereka jiwa kompetisinya tinggi di kita. Jadi selain antar temannya di kelas itu, bagaimana jiwa kompetisi untuk bersaing, ikuti lomba itu sangat besar. Dimana hampir beberapa tahun ini kita sudah selalu mengirimkan mahasiswa kita untuk mengikuti lomba-lomba tingkat nasional, baik itu wirausaha maupun karya ilmiah lainnya. Oke, Pak Dede, artinya ketika nantinya outputnya yang diharapkan mereka bisa menjadi seorang wirausaha, menjadi seorang pengusaha yang nantinya punya banyak karyawan, bekal-bekal apa sih yang sebenarnya diajarkan pada mereka ketika kuliah di Prodi Manajemen Universitas Kadiri? Jadi sebelum kita bahas itu, jadi di perkuliahan kita, itu kan kalau kuliah biasa ya di dalam kelas, mungkin dalam kelas selama 14 pertemuan, tapi di Prodi Manajemen sendiri, saya menekankan kepada teman-teman atau rekan-rekan dosen untuk mengikut sertakan mahasiswanya untuk mengikuti seminar-seminar yang ada atau diadakan di Universitas Kediri maupun di lainnya. Kami memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk ikut serta dalam perlombaan, dalam seminar. Bahkan biasanya tak jarang kalau kuliahnya hari ini waktunya Pak Dede, kuliahnya pindah kita observasi langsung di lapangan, kita boyong ke kafe yang ada di sekitar kita, kita amati di sana seperti apa. Apa yang mereka amati, Pak? Jadi suasana, jadi bagaimana pengelolaan sebuah misalkan kafe, bagaimana pengelolaan sebuah kafe, mengapa mereka melakukan promosi pada jam-jam tertentu. Nah itu kita coba jelaskan ke mahasiswanya, dan itu bukan di kelas tapi langsung ke industrinya atau terjun ke tempat ngopinya seperti itu. Oke, itu yang dibilang tadi ya, pembelajaran di luar kelas ya. Langsung diajak ke kafenya, melihat secara langsung, ide loh seperti ini nih pekerjaannya, ini promo-promonya dan lain sebagainya. Selain itu, apalagi kira-kira Pak Dede? Selain itu, sekarang ini saya sedang gencar-gencarnya untuk membuat acara seminar, seminar kuliah tamu dan seminar dan sebagainya. Ya, itu gunanya untuk memicu. Jadi kalau yang bilang mungkin dosennya mungkin kurang, sama-sama belajar, tapi ketika yang bilang itu sudah terjun, sudah pelaku wirausaha, itu kan akan jadi beda. Tidak hanya kita ceritakan bagaimana cara suksesnya, tapi bagaimana cara ketika lagi di bawah, ketika lagi minus, itu bagaimana. Nah itu kan pengalaman-pengalaman seperti itu didapatkan kalau dengan atau mendengarkan seminar kuliah tamu ke pakarnya langsung, ke pelakunya industri langsung, seperti itu. Itu yang menjadi istimewa. Bisa jadi apa yang sudah disampaikan Pak Dede inilah sebuah value kita ya Pak Dede? Bisa jadi seperti itu. Oke, ini nih kenapa menjadi incaran para camaba ya. Pak Dede, kalau bicara akreditasi nih, apa sih akreditasinya? Jadi di Prodi Manajemen sendiri akreditasinya itu untuk sekarang ini B atau baik sekali. Baik sekali. PT. Oh, istimewa Pak Dede. Biasanya kalau camaba nih sudah tahu prospek kerjanya, udah tahu akreditasinya, terkadang ditanyain beasiswanya gimana? Bisa nggak? Ada nggak? Oke, jadi di kita selain beasiswa pendaftaran melalui KIP, itu mahasiswa juga diberi kesempatan ketika berprestasi di tingkat nasional, juga ada apresiasi dari pihak kita kepada mahasiswa tersebut. Jadi apa yang didapat ketika perlombaan, misalkan juara 1 nasional karya tulis ilmiah, itu tidak serta-merta kita biarkan, kita kasih reward, kita kasih stimulus, agar apa? Agar mereka itu mau lagi, ikuti lagi, terpacu terus semangat lagi. gitu. Selain itu misalkan di bidang olahraga, menjuarai perlombaan tingkat nasional, itu juga kita apresiasi dengan memberikan stimulus-stimulus back reward dan sebagainya.
Oke, luar biasa. Ini nih yang menjadi value-value dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kediri. Pak Dede, kemudian nih, Pak Dede saya yakin sudah banyak menciptakan mahasiswa atau alumni yang sudah berhasil dari Prodi Manajemen. Cerita dong, mungkin 1 atau 2 alumni manajemen yang sudah sukses dengan usahanya, dengan bisnisnya, atau sudah menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Jadi saya ambil salah satu contoh, kalau kita di Kediri mungkin familiar dengan Telkopi. Ya, Jadi Telkopi itu adalah alumni dari kita. Oh, alumni unik. Iya, jadi memang kita menciptakan lapangan pekerjaan. Memang saya dorong untuk pulanglah ke rumah. Buat apa di daerahmu? Lakukan, ciptakan lapangan kerja. Jangan melulu terpaku pada harus bekerja di perusahaan, tapi bagaimana ciptakan lapangan kerja. Nah, terbukti salah satu contohnya adalah mungkin yang ownernya Telkopi Kediri itu adalah mahasiswa alumni mahasiswa Prodi Manajemen. Tuh. Kalau di perusahaan juga ada salah satu mahasiswa kita yang ada di level manager sebuah perusahaan nasional, multinasional mungkin. Jadi jangan khawatir. Misalkan, saya passionnya adalah kerja di kantoran. Jangan khawatir, kita juga akan menaungi itu. Jadi tidak hanya terpaku, kalau mau berwirausaha ya harus ke manajemen, ya nggak bisa yang lainnya. Bisa. Jadi selain berwirausaha tadi juga ada kita menyiapkan kepada mahasiswa kita untuk menjadi staf-staf muda, manajer-manajer muda di perusahaan. Dan pasti yang punya kualitas ya. Yeah. Jadi apapun mimpi teman-teman di manajemen selalu mendampingi dengan baik ya. Mau jadi wirausaha, mau jadi business manager, atau mungkin jadi bos besar di perusahaan sendiri juga oke banget. Pak Dede, ini kan lagi musimnya kita mau pendaftaran mahasiswa baru nih. Apa yang mau disampaikan Pak Dede pada Camaba yang nantinya juga akan masuk menjadi bagian dari Prodi Manajemen? Jadi untuk calon mahasiswa baru khususnya di Prodi Manajemen, kami tunggu di Universitas Kediri khususnya Prodi Manajemen karena kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa. Saya bilangnya pengalaman belajar, kalau ilmu mungkin sekarang ini didapat dimanapun bisa, di Google bisa. Tapi bagaimana kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa ketika masuk di Prodi Manajemen, dan itu mungkin tidak didapatkan di kampus-kampus lain. Oke, itu tuh kuncinya. Jadi ketika nanti kawan-kawan sudah punya mimpi, amunisi yang paling tepat ya di Prodi Manajemen ini ya. Nanti ada Pak Dede dan Bapak Ibu dosen yang lain yang siap membantu mendampingi kalian semua. Baik, Pak Dede, terima kasih banyak. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga sudah mencetak banyak wirausaha muda berkat di Prodi Manajemen. Saya Mei, pamit undur diri dan see you di podcast kita berikutnya. Universitas Kediri, via Entrepreneur University.